Shalom. Selamat sahabat. Sungguh merupakan satu sukacita tersendiri bagi saya boleh bersama-sama untuk berbakti dengan Jemaat Mount Carmel di tempat ini. Ya, kami dengan hamba Tuhan Pendeta Andre Daimbani adalah satu angkatan ketika kuliah di Universitas Advent Indonesia tahun 95. Kami sama-sama tahun 95, tahun 96, kemudian pada waktu itu ada seseorang yang memberikan sponsor karena waktu di UNAI saya harus berjuang. Saya tinggal di greenhouse, kalau saudara kuliah di UNAI mungkin sudah tahu tempatnya greenhouse. Di situ ada gudang, disitulah kami tinggal dengan hamba Tuhan Pendeta Ahimas Pender juga di situ. Pendeta Sucianto juga di sana. Ya, jadi kami tidur di sana, makan bersama Pendeta Ahimas Pender, Ketua Daerah Jawa Tengah, dan Pendeta Sucianto satu angkatan, beliau angkatan 94, dan saya dengan Pendeta Andre Daimbani ini tahun 95. Setelah tahun 97 saya pulang ke Sumber Wekas, kemudian bertemu dengan seseorang, dia sampaikan, "Pendeta, kalau mau saya yang membiayai, pindah sekarang juga ke Unclub." Saya tidak tahu di mana Unclub, tapi daripada saya sengsara di UNAI, ya saya menerima tawaran tersebut. Karena di UNAI sudah punya hutang, sudah tahu ini tidak akan bisa masuk lagi. Ya, akhirnya siap, saya akan berangkat. Jadi pada akhirnya puji Tuhan tahun 99 selesai dari Unclub dan pertama melayani di Malang, Jawa Timur. Tadi ada yang dari Surabaya juga, kemudian saya tadi mana Pak Kapoh ya. Tadi saya bertemu dengan Pak Kapoh, ada satu kisah yang menarik dulu. Saya bersama dengan Pendeta Anio juga pergi ke Manado waktu itu mengikuti seminar penata layanan. Ya, kami dijamu oleh Bapak Kapoh ini dan paginya kalau tidak salah pendeta ya, kami semua bertujuh atau berenam ketinggalan pesawat. Satu kenangan, karena salah baca jam saudara. Ya kita anggap itu waktu Indonesia bagian Barat, ya kalau waktu Indonesia bagian Barat jam 6, padahal di sana sudah jam 7. Akhirnya kami tertinggal 1 jam dari pesawat yang seharusnya membawa kami pulang. Akhirnya nunggu lagi jam 2, jam 1 atau jam 2 waktu Indonesia Tengah baru kembali. Tadi waktu berbincang-bincang, sepertinya pernah melihat, saya juga sepertinya pernah melihat. Akhirnya ketemu, ya puji Tuhan. Dimanapun ketika kita masih memiliki identitas sebagai anak Tuhan, pasti bertemu. Ya, waktu di Manado sudah lama sekali, akhirnya bertemu kembali di tempat ini. Jadi saudara-saudara, pastikan bahwa kita bukan hanya bertemu di sini saja, tetapi kita juga akan bertemu di dalam kerajaan surga. Pada waktu yang lalu saya bertanya kepada hamba Tuhan Pendeta Andre, apa yang harus saya sampaikan? Oh, penginjilan. Saya tanpa berpikir panjang, saya buat satu judul, Save the Lost at any cost. Kalau bahasa Indonesianya, selamatkan jiwa berapapun harganya. Tapi saya tadi malam atau kemarin sore mendengar cerita, sudah luar biasa pelayanan di tempat ini. Saya mau rubah judulnya, enggak mungkin. Mungkin isinya yang saya akan rubah sedikit. Jadi saudara-saudara, kalau Save the Lost at any cost, saya pikir, oh ini jemaat yang bagaimana caranya untuk menginjil. Tapi saya rasa sudah dijalankan semua. Terus apa yang harus saya sampaikan, Pak? Kemudian yang kedua, tadi saya sampaikan, tanya kepada Pendeta Alek, bagaimana jam berapa ini? Oh jam 10, ini sudah mulai lapar ini. Kalau sudah jam 12 meriang, kalau jam 1 pingsan.
Jadi, tenang, tenang. Saya tanya sama hamba Tuhan ini, bagaimana? Take time, ambil saja terserah. Jam 3 pun enggak apa-apa. Bapak yang enggak apa-apa, kami yang apa-apa. Jadi saudara-saudara itulah, ya lain ladang, lain belalang kita sudah tidur. Sama seperti tadi saya sampaikan di sekolah sahabat tempatnya ibu-ibu. Ya kami begitu jam 6, apalagi di Jepara, jam 6 sudah tidak ada lagi pintu yang terbuka. Semua sudah ditutup. Untuk apa? Siap-siap tidur. Di Getasan, Salatiga, jam 6, kalau saudara pergi jam 6 sudah tidak ada itu pintu-pintu di kompleks itu yang terbuka. Karena dingin saudara, sudah tertutup dan siap tidur. Kita maksimum tidur jam 7, maksimum jam 9 sudah tidur kami. Ya, tadi malam saya pulang, jam 8 baru pulang, Mbak. Saya keluar, ini sepertinya masih siang ini. Tidak ada gelap-gelapnya, tidak ada suara jangkrik, yang ada suara mobil sampai tadi malam terganggu kami tidur. Ya, mau tidur suara truk, mau tidur suara motor, semuanya. Aduh, saya rasa bukan tempat saya di tempat ini. Saya sampaikan, segeralah saya habis ini pulang. Oh begitu ya. Supaya bisa tidur lagi. Jadi saya sampaikan kepada hamba Tuhan Pendeta Alek ini, bagaimana siap ke Jakarta? Yang mau coba-coba ke Jakarta, kita akan tua di jalan. Ya. Saya sampaikan kepada Pendeta Andre, kalau di Jawa Tengah saudara, dari Salatiga ke Solo, oke berapa? 50 kilo, 30 menit sampai. Di sini berapa? 5 kilo, 10 kilo. Kita harus berangkat jam berapa ini? Karena kita tidak bisa menentukan. Kemarin ada macet, ini tinggal 1,2 kilo. Pendeta Anio jalan lebih cepat daripada kita di mobil. Saudara-saudara itulah di Jawa. Sehingga mungkin kalau saudara melihat kami yang di Jawa ini kelihatannya lebih muda. Karena kami menikmati waktunya tidur pun tidak ada yang mengganggu. Suara jangkrik saja saudara yang kita dengar. Ya. Kalau di sini mau pergi sudah harus diperhitungkan di jalan berapa lama, macetnya berapa lama. Kalau di sana saya belum pernah menemukan macet seperti di Jakarta. Kemudian Pendeta Alek ini juga heran kemarin. Ada mobil tidak dikasih jalan, itu marka jalan pun dinaiki saudara. Itu tidak akan pernah ditemukan di Jawa Tengah Pak ya. Marka jalan pun dinaiki supaya bisa dapat jalan ya, kita main aman sajalah, kalau yang lain mau duluan saja. Itu kalau di Jawa Tengah. Jadi hati senang, damai, sukacita, pasti umur panjang. Walaupun mati tidak harus tua saudara-saudara. Ya, tapi dimanapun saya percaya saudara pasti menikmati dimanapun saudara ditempatkan, dan tentu ada rencana Tuhan mengapa kita ada di tempat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kalau saudara membaca Amsal 14 ayat yang keempat, kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum. Tapi kalau saya membaca di terjemahan yang lain, where no oxen are, the crib is clean. Mohon maaf kalau bahasa Inggris saya mungkin salah di dalam mengucapkan, kalau bahasa Jawa bolehlah. Tadi saya sampaikan, piye ngomong bahasa Jawa Timuran isopora. Oh sidik-sidik katanya. Kalau ngomong ngerti, tapi kalau saya sudah mau ngomong susah, karena saya meninggalkan Surabaya tahun berapa tadi? 94. Ya sudahlah, tidak ada teman saya untuk ngomong bahasa Jawa di sini. Oh Manado. Oke, jadi ya mohon maaf logat saya masih ke-Jawa-Jawaan ya, memang karena saya dari sana saudara. Kalau bahasa Indonesianya, kalau ini kita terjemahkan, di mana tidak ada sapi atau lembu, cribes ini adalah palungan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia adalah gandum. Palungan bersih saudara. Ya kalau tidak ada lembu, apa yang mau dikasih makan? Nah nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa menghubungkan dengan save the lost at any cost. Selamatkan jiwa berapapun harganya, berapapun biayanya.
Saya percaya saudara sudah sering mendengarkan, kita harus ke surga, kita harus ke surga, kita harus ke surga. Ya kan? Sudah terkenal ini kalimat ini saudara. Pertanyaannya berarti kalau kita katakan kita harus ke surga, kita belum di surga. Kalau kita katakan kita harus ke surga, berarti kita masih di dalam apa? Perjalanan. Kita masih ada di dunia ini, kita sedang mau ke sana. Sehingga ada istilah, kita harus sampai di sana. Kita harus sampai di surga. Kita sekarang ada di jalan. Tetapi persoalannya adalah, apakah kita bisa mengakhiri perjalanan ini dan sampai di sana, atau kita akan berhenti di jalan, di dunia ini. Kalau saudara yang dari Jawa tentu punya mengerti filosofi orang Jawa ini. Wong urip ning donya iki mung mampir ngombe. Artinya, saudara hidup di dunia ini hanya mampir. Bahasa Indonesia mampir itu ya. Hanya singgah. Ngombe itu minum. Saudara di dunia ini hanya kita sekarang sedang mengadakan perjalanan dan kita mampir sebentar, singgah sebentar untuk minum. Kemudian kita akan mengadakan perjalanan kita kembali. Di dalam Alkitab saudara-saudara banyak berbicara tentang perjalanan. Abraham dipanggil keluar juga mengadakan perjalanan. Kemudian bangsa Israel dipanggil Tuhan keluar menuju ke tanah Kanaan, ya perjalanan. Kemudian kalau saudara membaca tulisan Ibu Ellen White, disebutkan di dalam buku tulisan permulaan halaman 47, bahwa umat-umat Tuhan juga sedang mengadakan perjalanan ke surga. Jalannya bagaimana? Oh, jalannya sempit, jalannya mendaki, jalannya susah. Di sebelah kiri, mungkin saudara pernah lihat gambarnya, di sebelah kiri tebing yang terjal, kemudian di sebelah kanan itu jurang yang dalam dan gelap. Kemudian di dalam buku itu disebutkan bahwa di belakang kita ada sinar yang menerangi jalan kita. Dan ketika kita berjalan fokus mata kita ke depan, maka kita akan terus sampai di tujuan kita. Tetapi ketika kita berjalan dan kita berpikir, sudah terlalu panjang ini, sudah lama ini perjalanan kita. Kemudian kita melihat diri kita sendiri, melihat apa yang ada di sekitar kita, maka terang yang ada di belakang itu akan gelap. Dan ketika terang itu gelap, maka kita akan jatuh. Kita tidak bisa sampai lagi di tujuan kita. Makanya kalau kita harus ke surga, kita harus fokuskan mata kita ke depan. Kalau kita mau ke surga tetapi melihat apa yang ada di sekitar kita, saudara-saudara, saya pastikan kita tidak akan pernah sampai di sana. Kita tidak akan pernah sampai di sana. Kita lihat di dalam kitab Nehemia pasal yang keempat. Nehemia pasal yang keempat, ayat 1 sampai tadi 20 yang sudah dibacakan di dalam bacaan bersautan tadi. Ini kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi membangun tembok Yerusalem. Dan ini juga bisa kita ambil pelajarannya di dalam kehidupan kita. Pelajaran yang pertama, kita harus fokus pada perkataan Allah, bukan perkataan orang. Saudara bisa membuka di dalam Nehemia pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Apa yang kita dapatkan di sana? Ketika tembok Yerusalem dibangun kembali, tidak semua orang senang dan setuju, bahkan ada yang menentang dan mengolok-olok. Ketika ada satu rencana yang baik yang kita buat, tidak semua orang senang, tidak semua orang setuju, bahkan ada orang yang mencibir, ada orang yang sudah memberikan predikat mungkin yang tidak baik. Ya, ini apa ini? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang pada dasarnya adalah bagaimana supaya itu tidak jadi. Bagaimana supaya itu tidak tercapai.
Bagaimana supaya rencana mereka gagal? Kalau di dalam bahasa kita sekarang kita kenal dengan istilah bully atau membuli. Ya. Apapun yang kita lakukan saudara, tidak semua orang senang. Saudara sukses, saudara diberkati Tuhan, saudara cerita sama orang, apakah orang yang saudara mendengarkan cerita pasti senang dengan saudara? Belum tentu. Bahkan bisa apa? Sebaliknya. Bisa sebaliknya. Saudara cerita, wah anak saya diberkati. Sombong sekali. Pamer. Oh saya diberkati Tuhan. Cuma segitu saja kok. Itu saudara-saudara. Kita diberkati, kita menceritakan. Tidak semua orang senang dengan apa yang kita sampaikan. Demikian juga ketika kita susah, kita cerita sama orang, apakah orang juga akan simpati, empati kepada kita? Enggak juga. Malah kalau orang Jawa katakan syukur. Kasihan deh lu gitu kalau bahasa Jakarta. Bahasa gaulnya. Kasihan, enggak semua saudara. Oleh karena itu kalau kita mendapatkan sesuatu, entah senang atau susah, lihat kepada siapa yang kita cerita. Karena tidak semua orang pasti seperti apa yang kita pikirkan. Ya, tidak semua orang seperti apa yang kita pikirkan. Nah ini, ketika kita dibully, saudara-saudara, ketika kita dihina atau direndahkan, apa yang terjadi? Sebagian orang ketika menerima itu mereka, oh iya memang saya seperti ini. Tapi sebagian orang, enggak, saya tidak seperti itu. Ketika kita direndahkan orang, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Ada dua pastinya. Saudara mengakui apa yang mereka katakan itu benar, atau saudara menolak dan membuktikan apa yang mereka katakan tidak benar. Hanya itu saja. Kalau saudara mengakui apa yang mereka katakan benar, maka saudara akan mengikuti apa yang mereka katakan. Saudara akan terpuruk. Tapi kalau saudara mengatakan enggak, saya akan buktikan. Oh kamu enggak bisa, enggak, saya akan buktikan saya bisa. Oh kamu enggak mampu, enggak, saya akan buktikan saya mampu. Maka mereka nanti akan melihat seperti apa diri kita yang sebenarnya. Makanya banyak orang, enggak semua orang senang dengan apa yang kita lakukan. Tidak semua orang susah dengan kesusahan kita. Mereka seperti orang-orang yang ada di zaman Nehemia. Mereka mau merusak rencana itu. Mereka mau menghalangi. Ya dengan kata-kata mereka. Tetapi apa cukup dengan kata-kata? Enggak, nanti kita akan lihat. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Nehemia inilah nanti yang akan coba kita untuk lakukan. Ya, kita lihat, ini sudah lewati. Gereja juga punya misi. Nah ini saudara, ketika kita mau melakukan misi gereja, apakah semua orang setuju? Kalau saudara perhatikan di rapat komite, ya, banyak rapat komite yang kalau saya dengarkan, ada rapat mulai pagi sampai sore, bahkan sampai malam, bahkan mungkin sampai pagi lagi. Kenapa? Apa yang dirapatkan? Masalah. Saya berharap di sini tidak ada ya rapat lama-lama karena membahas persoalan. Tapi di gereja-gereja yang lain banyak orang rapat, yang dirapatkan ada masalah ini, masalah ini, masalah ini. Kita sibuk dengan masalah sehingga kita lupa tujuan kita. Kita lupa akan misi kita. Kita lupa akan perjalanan kita. Kenapa? Karena kita sibuk ngurusi masalah ini, sibuk ngurusi masalah ini. Sedangkan rencana kita ke depan, kita sudah abaikan pada akhirnya. Misi gereja kita, paling tidak ada 3. To call the people to disciple of Jesus Christ. Untuk memanggil semua orang menjadi murid Kristus. Yang kedua, to proclaim the everlasting gospel based on 3 angel message. Untuk mengabarkan, untuk memberitakan
Injil yang kekal yang didasarkan pada pekabaran 3 malaikat. Yang ketiga, to prepare all the people for Jesus coming soon. Untuk mempersiapkan orang-orang menyongsong kedatangan Yesus yang segera. Inilah misi kita, saudara. Jadi di dalam komite yang seharusnya kita bahas adalah bagaimana untuk membawa orang menjadi murid Yesus. Bagaimana untuk mengabarkan pekabaran ini. Bagaimana untuk mempersiapkan mereka. Bukan persoalan yang kita bahas. Bukan persoalan yang kita bahas. Jadi karena membahas banyak masalah, banyak persoalan, akhirnya misi kita ini ya hilang dari rencana semula. Saudara, inilah yang diinginkan oleh iblis. Kita tidak fokus lagi pada rencana kita. Kita fokusnya kepada hal-hal yang ada di sekitar kita. Tadi malam saya bersama dengan Pak Ketua, beliau sampaikan di dalam pelayanannya, saya pikir luar biasa. Kalau sudah 1 minggu tidak melayani, apa yang harus saya lakukan? Apa tidak ada yang dikerjakan? Atau kalau tidak ada perbuatan baik pada saat 1 minggu ini, apa kita tidak berbuat apa-apa? Jadi saudara-saudara, itulah mungkin yang perlu kita tanyakan. Bukan hanya sekedar memikirkan persoalan, bukan hanya sekedar melakukan atau diam saja, tetapi apa yang kita sudah lakukan. Persoalan bisa mengalihkan tujuan kita. Tetapi bukan hanya persoalan, diam juga bisa mengalihkan tujuan kita. Tidak berbuat apa-apa itu juga bisa mengalihkan tujuan kita, saudara. Kemudian kalau kita lihat, apa yang terjadi di dalam kitab Nehemia pasal 4 ayat 4 sampai yang ke-5. Ketika mereka dibuli, maka mereka Nehemia lari pada Tuhan, mengadu pada Tuhan, menyampaikan kepada Tuhan inilah yang terjadi. Saya tadi sampaikan jangan mengadu kepada manusia, karena ketika kita salah mengadu, maka membuat persoalan akan menjadi rumit. Tetapi biarlah kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena ketika Tuhan bertindak, saudara, maka semuanya akan selesai. Lebih baik daripada ketika kita bertindak. Pembalasan Tuhan itu membawa kebaikan. Kalau pembalasan kita, ya itu bisa membawa celaka juga. Tidak akan pernah selesai. Tetapi kalau Tuhan, saya sudah lakukan kehendak-Mu, saya sudah lakukan rencanamu, tetapi ini ada yang menghalangi. Oke, serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang menyelesaikan, bukan kita yang maju. Kalau saudara baca di dalam 2 Tawarik 2, 20 ayat 1 sampai 30 ini berbicara tentang Raja Yosafat ketika mau diserang oleh kerajaan yang ada di sekitar mereka. Tuhan, kerajaan ini mau menyerang saya, jumlah mereka lebih banyak, apa yang harus saya lakukan? Kalau saudara membaca, Yosafat ini khawatir, Yosafat ini takut, ada ketakutannya, normal manusia takut, karena dari awalnya dosa juga membuat manusia takut. Tetapi yang dia lakukan adalah dia berdoa dengan percaya diri. Kita bisa membaca di dalam 2 Tawarik. Saya senang dengan ayat ini. Dua Tawarik ayat yang ke-6. Dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau.
Ayat yang ketujuh. Bukankah engkau Allah yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikan kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu, untuk selama-lamanya. Saudara, kalau kita lihat ayat ini, Yosafat berdoa dengan percaya, Tuhan, bukankah istilahnya keberadaan saya di tempat ini karena Engkau? Kalau keberadaan saya di tempat ini karena Engkau, sekarang saya mengalami persoalan, apakah Engkau hanya diam saja? Engkau yang memanggil saya, Engkau yang menuntun saya, Engkau yang memilih saya. Saya tahu Engkau adalah yang berkuasa, Tuhan. Sekarang apakah Engkau diam saja? Jadi Yosafat berdoa dengan percaya diri. Kenapa? Karena dia tahu siapa yang menjadi pelindungnya. Kemudian kalau saudara membaca di dalam ayat 8 sampai ayat 9, Yosafat memohon berdasarkan janji. 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Yosafat berdoa berdasarkan janji yang diberikan oleh Tuhan. Saya akan bacakan. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumahmu ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Saudara-saudara, di dalam ayat 8 dan 9 ini, Tuhan sudah berjanji bahwa engkau akan diberkati, engkau akan menjadi bangsa yang besar, engkau akan jauh dari penyakit dan sebagainya. Tapi ketika mereka mendapatkan persoalan di dalam kehidupan mereka, maka yang dilakukan oleh Nehemia, Tuhan sekarang janjimu mana? Tuhan, apa yang kau katakan dulu sekarang berikan kepada saya lagi. Nyatakan kepada saya lagi. Karena saya mengalami kesulitan. Yang ketiga, Yosafat juga mengakui ketidakberdayaan dan kelemahannya. Ayat 12. Saudara-saudara, saya tadi sampaikan di dalam diskusi sekolah sahabat, worship leader tadi juga sampaikan, hidup kita ini di dalam tangan Tuhan. Hidup kita ini di dalam pengendalian Tuhan. Hidup kita ini semuanya ya Tuhanlah yang melakukannya. Kita tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Kita ini lemah, kita ini tidak berdaya, kita ini tidak bisa menentukan satu langkah di depan kita. Kita tidak bisa. Oleh karena itu ketika kita mengalami persoalan, maka yang kita bisa lakukan adalah, saya lemah Tuhan. Saya tidak bisa apa-apa. Wes sekarang terserah engkau lah, mau buat apa saya. Toh saya melangkah juga saya tidak punya kemampuan. Saya tidak punya kuasa. Saya tidak dapat menentukan jalan saya. Sekarang terserah mau dibawa kemana. Yang pasti saya tahu engkau Tuhan Allah yang berkuasa. Yang pasti saya tahu bahwa engkau yang memimpin saya sampai saat ini. Selanjutnya terserah. Ketika kita, kalau orang Jawa katakan sumeleh, ya, sudah pasrah. Sudah tidak ada lagi yang dapat kita lakukan. Maka Tuhanlah yang akan bertindak untuk kita. Tetapi ketika kita masih mencoba dengan jalan kita, ya Tuhan akan biarkan sajalah. Kamu mencoba dengan jalanmu, dengan caramu, dengan rencanamu, silahkan. Tapi ketika kita sudah menyerah, itu pasukan besar Tuhan. Saya tidak mampu, tidak ada pasukan kami. Masalah ini berat Tuhan, saya tidak mampu, tidak ada kesanggupan kami. Dan kalau saudara membaca di dalam kisah ini, apa yang dilakukan oleh Yosafat dan rakyatnya? Mereka hanya berdiam diri.
Tuhan yang berperang untuk mereka. Ketika kita sudah tidak mampu dan kita diam, Tuhan yang akan menyelesaikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, fokus kepada perkataan Allah dan bukan perkataan orang. Yang kedua adalah fokus pada kehendak Tuhan dan bukan pada rencana musuh. Ini kalau kita baca di dalam kitab Nehemia, pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Orang bukan hanya berbicara untuk menjatuhkan kita, tetapi kadang orang juga bertindak untuk merintangi jalan kita. Bukan hanya cukup, oh kamu begini-begini, enggak. Tetapi dia berusaha untuk bagaimana menghalangi jalan kita dengan caranya mereka. Banyak saudara caranya. Oleh karena itu ketika kita fokus kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan, seperti Yosafat tadi, dan kita fokus kepada apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, maka kita akan dapat menyingkirkan segala rencana orang-orang yang merintangi jalan kita. Mereka tentu bukan hanya bicara, mereka akan pasang jerat itu, mereka akan buat penghalang di jalan kita. Kalau bisa, kita tidak bisa sampai pada tujuan. Tetapi saudara, kalau kita fokus pada apa yang Tuhan kehendaki, maka kita akan sampai pada tujuan kita. Saudara, keberadaan kita pasti ada rencana Tuhan. Mungkin saudara pernah membaca satu buku yang ditulis oleh Rick Warren yang judulnya Purpose Driven Life. Ya. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Ketika kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita, ada tujuan Tuhan, ada rencana Tuhan, ada yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Ketika kita fokus akan hal itu, maka kita akan sampai pada tujuan itu. Tetapi kalau kita fokus kepada apa yang dikatakan orang, kepada apa yang dibuat orang, maka kita akan berhenti. Jangan lupa, bangsa Israel, rencana Tuhan sampai di tanah Kanaan, tetapi mereka fokus kepada apa yang dikatakan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ya. Yang keluar bukan hanya orang Israel kalau saudara membaca. Dan Ibu Ellen White tuliskan, sebagian besar dari mereka itu bangsa-bangsa yang ikut keluar. Dan bangsa-bangsa yang setengah-setengah, inilah yang membuat mereka jatuh. Orang-orang yang hanya ingin lepas dari Mesir, orang-orang yang hanya sekedar ingin tahu tentang Tuhan, mereka yang membuat bangsa Israel jatuh. Oleh karena itu saudara-saudara, demikian juga di dalam jemaat ini. Kadang yang menjatuhkan itu ya yang setengah-setengah ikut Tuhan. Yang tidak sungguh-sungguh, ketika kita fokus hanya ke situ, kita akan kehilangan rencana Tuhan sampai di tanah Kanaan. Tetapi kalau kita tahu, oh kehendak kita sampai di sana, rencana Tuhan kita sampai di sana, maka kita akan sampai di dalam tujuan dan kehendak Tuhan. Yang ketiga, saya melihat sudah jam 1:10. Fokus pada tujuan bukan pada jumlah. Yang membuat kita lemah dan menyerah adalah melihat jumlah pekerjaan yang masih banyak. Nehemia 4 ayat yang ke-10, berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun tembok ini kembali atau membangun kembali tembok ini. Jadi saudara-saudara melihat ini kok tidak selesai-selesai. Ini kok tidak ada habis-habisnya. Ya, saya sudah capek. Saya sudah lelah. Saya sudah menyerah. Sudahlah, tidak perlu lagi dilanjutkan. Saudara, kalau kita tidak melangkah, mungkin tidak ada orang atau orang lain yang akan melangkah. Tetapi mereka yang akan mendapatkan dan kita tidak dapat apa-apa. Semua hasil yang sekarang kita nikmati,
Semuanya berasal dari langkah yang ditempuh. Dan berapa kali langkah kita tidak tahu. Mungkin saudara pernah mendengar kisah tentang bagaimana suksesnya KFC. Ya, ada berapa ratus kali dia coba pasarkan itu. Kolonel Sanders itu. Ya kan? Kalau dia hanya sekali, ini resep saya, oh ditolak. Ya sudah selesai. 2 kali, 3 kali, 100 kali, 200 kali ditolak. Dia menyerah, ya sudah selesai saudara. Tetapi dia coba sampai ratusan kali. Dan 1000 berapa? 1000 lebih dia coba. Dan akhirnya kita tinggal menikmati sekarang. Itulah saudara-saudara, banyak tantangan. Tetapi ketika kita fokusnya beda, sudah saya coba, sudah banyak tenaga, sudah banyak pikiran, dan sepertinya tidak berhasil dan masih banyak. Dan akhirnya kita menyerah, ya sampai disitulah perjalanan kita. Sampai di situ perjalanan kita. Banyak orang saudara percaya pada apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Sama seperti Thomas, kalau saya tidak melihat dan menjujukkan tanganku, saya tidak percaya. Kita sudah dituntun oleh firman Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya Bible, kepanjangan dari Bible adalah B, basic, I, instruction, B, before, L, living, E, earth. Ini adalah petunjuk dasar sebelum kita meninggalkan dunia ini. Ini petunjuknya saudara. Bukan kalau tadi di dalam sekolah sahabat bukan apa itu yang dipegang orang Jawa, primbon, bukan primbon. Bukan primbon, tetapi ini. Inilah petunjuk dasar sebelum kita meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu fokus pada tujuan kita. Apa tujuan kita? Seperti tadi, apa misi gereja? Oh, fokus untuk memanggil, fokus untuk mengabarkan, fokus untuk mempersiapkan. Bagaimana kita nanti bisa menyelesaikan perjalanan ini dan sampai pada tujuan kita. Saudara-saudara, Nehemia pasal 4 ayat yang ke-9. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa, dan kepada orang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok, yang satu jauh daripada yang lain. Ayat 20, dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di satu tempat, berkumpullah ke sana, mendapatkan kami, Allah kita akan berperang bagi kita. Sama seperti Yosafat, diam saja, Allah kita yang akan berperang. Kita hanya fokus kepada tujuan kita. Yang lain biarlah Tuhan yang menyelesaikan. Dan di dalam yang keempat adalah persatuan. Di dalam ayat 20 pasal yang keempat, persatuan adalah salah satu kunci keberhasilan. Pekerjaan Tuhan saudara bukan bersifat lokal. Ya, ini kan jemaat saya di Mount Carmel. Ya, saya pikirkan di sini. Ya, kita berikan persembahan tadi didoakan juga. Oh, persembahan ini ya untuk Mount Carmel, untuk DKI sudah banyak uang kayaknya Pak. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang bersifat internasional, menyeluruh, luas. Kalau di sini berkelebihan ya bisa dikirimkan ke tempat yang lain. Begitu Pendeta Andre ya. Ya. Jadi saudara-saudara, kita harus ke surga. Kita harus ke surga. Tapi tunggu, apakah kita akan ke sana? Nah, ini pertanyaannya.
Allah dapat menjangkau tujuannya dalam menyelamatkan orang berdosa tanpa bantuan kita. Tetapi agar kita bisa mengembangkan satu tabiat seperti Yesus, kita harus mengambil bagian dalam pekerjaan kesukaannya, melihat jiwa-jiwa yang ditebus oleh pengorbanannya. Kita harus ke surga, tapi kalau kita tidak berbuat apa-apa, bisakah kita akan ke sana? Bisakah kita hanya diam saja melihat pekerjaan di tempat lain membutuhkan pertolongan kita? Tadi hamba Tuhan Pendeta Resa sudah menyampaikan. Ya, Pendeta Andre awalnya, coba di gereja kami seperti ini. Kemudian bagaimana di Jawa? Oh, di Jawa ada yang seperti ini. Tapi sepertinya belum banyak yang bisa menerima. Bahkan saya tunjukkan kemarin sama Pendeta Andre Daimbani. Ini, sabat yang lalu ada anggota PA yang menyanyi seperti ini. Itu langsung saya di WA. Langsung saya di WA. Apakah ibadah kita seperti ini? Ya, saya enggak jawab, saudara. Saya tidak jawab. Saya mau lihat dulu nanti di Mount Carmel itu seperti apa sih ibadahnya. Ya, seperti apa. Jadi itulah. Makanya pekerjaan kita bukan hanya di Mount Carmel. Pekerjaan kita di Jawa Tengah juga ada yang harus dikerjakan. Pendeta Resa sudah sampaikan. Sekolahan adalah sarana juga untuk penginjilan. Dan saat ini sekolah juga membutuhkan sarana yang dapat membawa orang untuk tertarik kepada sekolahan dan pada akhirnya tertarik kepada siapa? Yesus. Kalau kita katakan ini kan hanya untuk Mount Carmel, ini kan hanya untuk DKI. Saudara-saudara, apakah kita membiarkan yang lain tidak terjangkau karena tidak adanya kemampuan untuk menyelesaikan? Saya kemarin sampaikan kepada Pendeta Andre Daimbani, ketika Jawa Tengah pertama kali didirikan, lepas dari Jawa Barat dan lepas dari Jawa Timur. Saudara tahu, besok kita gajian, hari ini kita berkumpul, belum ada uang untuk gajian. Belum ada, kita besok mau gajian. Kita berdoa malam itu, Tuhan kirimkan uang. Kalau dulu gajian tidak ada sistem transfer, saudara. Kita harus datang. Waktu di Jawa Timur, saya di Klaten waktu itu ke Jawa Timur, setiap tanggal 25 saya ke Jawa Timur naik bis jam 12 malam. Sampai sana pagi. Sehingga ada pendeta juga yang kecopetan, ya, Pak Nurgino dari Solo. Ya sudah bawa uangnya, di situ setelah tunjungan itu, diambil uang itu, balik lagi ke kantor, kan akhirnya patungan. Jadi saudara bisa bayangkan, istri di rumah sudah berharap akan gajian, tapi yang di sana istri tidak tahu, saudara. Karena zaman itu belum ada HP seperti sekarang, WA. Kalau WA mungkin istri hanya menangis pasrah, makan atau enggak, makan atau enggak. Kita tidak ada uang, oke kita berdoa, kita berdoa, kita berdoa. Dan pas tanggal 25, ada uang yang masuk dan kita gajian. Bayangkan kalau kita pulang, rata-rata dulu pakai motor ke kantor. Berapapun jauhnya, pakai motor. Kemudian sampai di rumah, mana gajinya? Enggak ada. Itulah Jawa Tengah pada waktu yang lalu. Tapi ya puji Tuhan, mulai saat itu sampai sekarang ya selalu ada gaji, saudara. Tidak pernah Tuhan satu bulan tanpa lepas. Ya. Oleh karena itu kalau kita lihat, pada saat kita ke surga, ada 3 keheranan. Saya percaya saudara sudah tahu. Yang pertama, orang yang kita pikir ada di sini malah tidak ada di mana? Di surga. Yang kedua, orang yang kita pikir tidak di surga, malah ada di surga. Yang ketiga, kenapa kita ada di sini? Dan ketika kita di surga, akan banyak orang, terima kasih Pak,
Terima kasih Bu, kenapa? Karena bantuan Bapaklah saya boleh mengenal akan kebenaran ini. Saudara di sini, orang di sana. Tetapi melalui apa yang kita lakukan, mereka akan tahu dari mana sumbernya sehingga mereka mengenal akan kebenaran itu. Makanya di dalam yang keempat ini, persatuan. Ini bukan pekerjaan masing-masing. Saya sering berbicara dengan pendeta Anio. Pendeta yang paling senior dan mungkin paling sepuh di Jawa Tengah. Ya, jadi yang paling sepuh kami di Jawa Tengah ini pendeta Anio. Angkatan 91, berarti usianya sekitar 50-an saudara. Di bawah itu sudah muda semua, makanya kami yang datang di sini muda-muda. Tidak ada di atas 54 ke atas, tidak ada ya pendeta ya. Sudah pensiun, sudah habis. Kami semua di Jawa Tengah pendeta-pendeta yang masih muda. Paling tidak wajahnya lah yang muda. Ya, kita sering diskusi. Dia sampaikan, pekerjaan ini pendeta bukan hanya Semarang milik Semarang, Mataram milik Mataram, Mataram milik Jawa Tengah. Sekolahan ini milik Jawa Tengah, Solo milik Jawa Tengah. Kalau kita kerjakan sendiri-sendiri capek dan kita akan lihat ini pekerjaan terlalu besar dan kita tidak punya apa-apa untuk menyelesaikan. Tetapi kalau kita angkat bersama-sama, kita akan sampai pada tujuan. Kalau Jawa Tengah sudah tidak sanggup mengangkat, ya kita datang ke sini supaya kita juga angkat bersama-sama. Begitu Pak Anio ya. Walaupun saya masih muda, ya beliau yang paling senior saudara. Kemudian, menginjil akan meningkatkan mutu kerohanian. Kemampuan rohani akan semakin melemah dan akhirnya mati karena mereka tidak bekerja untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Ketika kita tidak bergerak, bukan kita akan semakin kuat. Saya pertama di Salatiga, saya coba lari, ada lapangan stadion di sana. Lari satu kali saudara, sudah ngos-ngosan orang Jawa katakan. Sudah mau putus nafas ini, dada panas. Tapi apakah saya tidak akan mencoba? Coba lagi. Berikutnya, besoknya kaki sakit semua. Kalau saya berhenti sudah sampai di situ. Tapi 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, bukan hanya 1 putaran. 2 putaran, 3 putaran, 4 putaran. Dan 1 jam lari terus, sanggup. Demikian juga di dalam kehidupan kerohanian kita. Ketika kita hanya diam saja, itu tidak membuat kita semakin kuat. Ketika kita tidak peduli kepada pekerjaan Tuhan, itu tidak akan membuat kita semakin kuat. Tetapi akan membuat kita menjadi lemah. Tetapi kalau coba saudara pikirkan, ketika kita tahu, oh ini ada yang harus kita kerjakan, ini ada yang harus kita kerjakan, maka kita akan sibuk di dalam pekerjaan Tuhan itu, dan itu akan membuat kita semakin kuat. Saudara, orang tua saya meninggal karena sudah tidak ada lagi semangat. Tahun lalu meninggal pendeta Anio juga bersama pendeta yang lain datang. Kenapa? Ketika hidup, ya dia jadi pegawai negeri rendahan, hidup dari bank ke bank. SK digadekan, masih mikir, anak kuliah, walaupun tidak secara langsung membiayai saya, adik saya juga kuliah di Malang, Universitas Brawijaya. Disitulah dicoba untuk bagaimana mendapatkan uang. Karena kalau pegawai negeri menyekolahkan anaknya tidak mungkin. Wah dia berusaha, apapun dia lakukan. Oke jadi sopir, sopir angkutan. Ya, pagi jam 5 sudah ke pasar cari penumpang, nanti jam 6:30 sudah pulang untuk masuk ke kantor. Itu yang dilakukan, sehat saudara. Ketika saya sudah selesai, ketika adik saya sudah selesai, kemudian dia pensiun, tidak ada yang dikerjakan. Tidak ada yang dipikirkan. Ditambah lagi teman-teman satu angkatan sudah mulai almarhum satu-satu. Sudah tidak ada lagi teman. Ketika sakit, saya datang 1 minggu sebelum meninggal, saya datang. Kemudian kita coba, masih anak saya datang, ya semangat. Tapi setelah dipulang katanya sakit lagi.
kemudian dibawa ke rumah sakit, diperiksa, jantung sehat, paru-paru sehat, semua organ dalam sehat. Tapi hari Sabtu malam, hari Minggu malam, menghembuskan nafas yang terakhir. Hanya setelah saya datang 1 minggu. Kenapa? Sudah tidak ada lagi semangat. Kesimpulannya tidak ada lagi semangat. Karena hidup mau apa lagi? Tidak ada yang dikejar. Hidup mau apa lagi? Tidak ada yang dipikirkan. Ya. Dia selalu katakan sama adik saya, ngapain kerja? Orang diam saja di rumah dibayar kok. Kalau pegawai negeri pensiun kan begitu. Di rumah saja dibayar, ngapain kerja? Itu kalau bercanda sama adik saya. Yaitu tidak ada lagi yang dipikirkan, tidak ada lagi yang dituju, tidak ada lagi rencana-rencana, sudah selesai. Oleh karena itu kalau kita hanya diam dan tidak berbuat apa-apa, saudara, bukan kita akan menjadi kuat, tetapi kita akan semakin lemah. Adalah bersalah jika tidak seorang pun yang disebut tidak bersalah di hadapan Allah, jika mereka tidak bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak mementingkan diri untuk keselamatan jiwa-jiwa. Jika kita tidak bersedia melakukan pengorbanan yang khusus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang binasa, bagaimana kita layak untuk masuk ke dalam kota Allah? Dan tidak seorang pun namanya tertulis dalam buku surga jikalau tidak punya semangat misionaris. Jadi kita harus menginjil karena kita ke surga. Kita harus menginjil. Kenapa? Karena kita akan ke surga. Karena kita akan ke surga. Kita harus memikirkan pekerjaan Tuhan bukan hanya di tempat ini, tetapi juga di tempat-tempat yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita.